Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putra. Di video kali ini saya bakal mencoba untuk membahas misteri kapal hantu. Mungkin kalian pernah dengar tentang misteri dan legenda kapal hantu di luar sana. Tapi tahukah Anda bahwa ada satu legenda di Indonesia tentang kapal hantu? Ya, itu adalah kapal kargo yang bernama SS Orang Medan. Apa itu SS Orang Medan? SS Orang Medan adalah sebuah kapal kargo milik pemerintahan Belanda yang terakhir kali berlayar dan akhirnya tenggelam di Selat Malaka pada tahun 1948. Walaupun kapal ini bernama SS Orang Medan, tidak diketahui catatan sejarah, catatan pembuatan, dan catatan tentang kemana tujuan dari kapal tersebut. Jika dilihat dari namanya, yaitu Orang Medan, dapat diartikan sebagai orang yang berasal dari Medan. Namun pada kenyataannya, baik dari Indonesia maupun pihak pemerintahan Belanda tidak mempunyai cukup bukti yang memiliki informasi tentang siapa pemilik dari kapal SS Orang Medan tersebut. Yang jadi pertanyaan, siapakah pemilik asli dari kapal kargo tersebut? Tentunya pada tahun 1948 belum ditemukannya alat komunikasi seperti saat ini. Maka untuk berkomunikasi dari daratan menuju ke lautan maupun sebaliknya diperlukan sebuah alat khusus yang menerjemahkan ketukan menjadi sebuah sandi atau yang biasa disebut dengan sandi Morse. Pada hari yang sama ketika SS Orang Medan itu tenggelam, beberapa saat sebelum karam, ada banyak sekali kapal di dekat perairan itu yang tiba-tiba menerima sinyal SOS dari Orang Medan. Bahkan sinyal milik Morse tersebut dapat ditangkap oleh pos penjaga milik Belanda dan Inggris di Selat Malaka. Dalam sinyal SOS tersebut memberitahukan pesan dari SS Orang Medan yang berbunyi, "Kami mengapung, semua perwira termasuk kapten kapal meninggal. Mungkin kini seluruh kru meninggal." Setelah pesan tersebut, pesan terakhir dari sang pengirim yang mengaku berada di kapal SS Orang Medan berbunyi, "Aku mati," dan tidak ada pesan lanjutan. Misi penyelamatan. Sesaat setelah menerima sinyal SOS tersebut, satu kapal berbendera Amerika Serikat yang paling dekat dengan lokasi kapal SS Orang Medan, kapal Silver Star, segera menuju tempat di mana kapal SS Orang Medan tersebut berada setelah mengirimkan sandi Morse balasan. Kapten Silver Star segera membentuk tim khusus untuk memberikan bantuan. Namun sesampai di atas kapal, para awak terkejut melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang hanya ditemukan mayat bergelimpangan di dek dan anjungan kapal, termasuk bangkai anjing yang ditemukan di antara mayat-mayat tersebut. Bahkan menurut kru Silver Star, mayat-mayat tersebut seperti terlihat sedang ketakutan. Kulitnya pucat, gigi rapat, namun kedua bibirnya terbuka. Mata melotot dan lengan menjulur seperti menggenggam sesuatu untuk menghalau hal yang ada di depannya. Selain menemukan mayat-mayat dengan ekspresi yang menyeramkan dan seperti sedang ketakutan. Ketika berada di kapal, para kru Silver Star merasa sangat kedinginan, padahal di luar suhu mencapai 43 derajat Celcius. Tidak hanya itu saja, sebagian mayat yang bergelimpangan tersebut seperti tertuju pada satu titik sebelum kematian menjemput mereka. Sesaat sebelum meninggalkan kapal, kru penyelamat dari Silver Star sempat melakukan pemeriksaan tanda-tanda kekerasan di sekitar SS Orang Medan ataupun di tubuh para korban. Namun, tidak ditemukan adanya tanda-tanda tersebut. Tidak ada darah maupun bekas perkelahian yang terjadi. Tidak ada orang yang hidup di kapal SS Orang Medan. Maka, tim penyelamat memutuskan untuk menarik kapal tersebut ke pelabuhan dengan mengikatkan seutas tambang besar di haluannya dan disambungkan ke kapal Silver Star. Sesaat setelah para kru keluar dan bermaksud kembali ke kapal mereka, tiba-tiba terlihat asap membumbung dari lambung kapal SS Orang Medan dan dalam sekejap api membesar dari bagian kargo kapal. Dikarenakan panik dan takut menjadi korban dari terbakarnya SS Orang Medan, para kru
akhirnya memutuskan tali pengikat yang terkait di buritan Silver Star dan berusaha menjauh dari kapal aneh yang sedang terbakar hebat itu. Ketika semua tim penyelamat kembali ke Silver Star, tiba-tiba terdengar ledakan boom yang terdengar dari arah SS Orang Medan, dan akhirnya kapal kargo tersebut tenggelam di Selat Malaka. Banyak beredar spekulasi para pakar maupun teori konspirasi yang menghantui tentang kapal hantu dari Indonesia ini, atau yang bisa disebut dengan SS Orang Medan. Teori pertama adalah bahwa kru SS Orang Medan keracunan oleh zat kimia yang mereka bawa. Teori ini dilontarkan oleh penyelidik di bidang pelayaran, Bayenton dan Booklet Mile King. Mereka berdua beranggapan bahwa para kru SS Orang Medan berusaha menyelundupkan zat kimia yang berbahaya dan gas tersebut bocor yang kemudian membunuh seluruh kru kapal. Sedangkan alasan kenapa kapal meledak diperkirakan adalah nitrogliserin bercampur dengan air laut yang membuat reaksi kimia buat kapal tersebut meledak. Teori kedua adalah terjadinya kerusakan pada bagian penguapan, sehingga menyebabkan gas karbon dioksida menumpuk dan meracuni para kru yang berada di atas kapal. Gas karbon dioksida tersebut menjadi penyebab terjadinya ledakan pada kapal. Teori selanjutnya, seperti yang diungkapkan oleh seorang penulis dan peneliti UFO yang bernama Maurice K. Jessup. Dia mengungkapkan bahwa adanya serangan dari makhluk luar angkasa dan membuat para kru mati dengan wajah ketakutan. Hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik dari kapal Orang Medan tersebut dan apa penyebab kematian dari para kru tersebut. Apakah kapal tersebut merupakan kapal nyata? Namun jika benar, kenapa tidak ada informasi dari pihak manapun terkait keberadaan SS Orang Medan? Apakah kapal tersebut berasal dari dimensi lain? Siapa yang tahu?